Puig minta Honda, tak optimistis berlebihan lihat hasil tes MotoGP. Kini kerja bareng, David Tardozzi tetap kritik gaya balap Marc Marquez yang agresif. Puig minta Honda, tak optimistis berlebihan lihat hasil tes MotoGP. Manajer tim Honda, Alberto Puig, mengakui bahwa setelah tes pramusim MotoGP di Sepang dan Buriram, suasana optimistis dirasakan tim. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perhitungan dilakukan pada Minggu. Setelah musim 2024 yang terjun bebas, Joan Mir menyatakan selama pramusim, bahwa Honda mengambil langkah penting ke depan dengan prototipe RC213V 2025. Kepercayaannya tergambar dari kalimat selepas tes MotoGP di Sepang, "Sejauh yang saya ingat, ini adalah tes terbaik saya dengan Honda," ujarnya. Usai tes di Thailand, juara MotoGP 2020 berkomentar, "Ini adalah Honda terbaik yang pernah saya kendarai." Optimisme ini telah menular ke tim, sampai-sampai Alberto Puig, manajer tim MotoGP HRC yang selalu pragmatis, mengakui adanya hal positif. Yang terpenting, mereka telah mengidentifikasi di mana dan seperti apa masalahnya. Kami harus menganalisis dua tes secara bersamaan, satu di Malaysia, dan satu lagi di Thailand. Kami tahu dari mana kami memulai, dan jelas bahwa kami telah memahami apa yang kurang, jelas mantan rider ini kepada laman MotoGP.com. Namun, Puig tidak ingin jemawa dan tetap berpijak di bumi. Semua pembalap memberikan yang terbaik, mereka sangat termotivasi, tetapi balapan tidak berlangsung satu atau dua lap. Anda harus melihat kecepatannya, kata pria asal Spanyol itu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam balapan akhir pekan, dan Anda harus mewaspadainya. Lebih lanjut, Puig mengungkapkan hasil analisis timnya. Mir memiliki masalah dalam 2 tahun terakhir, dengan koneksi antara gas dan mesin. Kami telah mengatasinya. Beberapa pembalap tidak terlalu menyadarinya. Tetapi dalam kasus Joan, hal itu berdampak besar pada motornya. Ia kini bisa lebih memahami cara berakselerasi. Meski mengakui bahwa Honda tahun ini adalah yang terbaik yang pernah dikendarainya, Mir meminta lebih banyak kecepatan tertinggi untuk dapat bertahan di lintasan lurus, dan di Tokyo, mereka masih bekerja untuk meningkatkan motornya dengan berbagai konsesi maksimum yang tersedia. Kami tidak tahu, tapi seperti yang saya katakan, kami telah mengidentifikasi kelemahan kami. Kami perlu memperbaiki mesin, dan mereka sedang mengerjakannya di Jepang, ucap Puig. Kedatangan Romano Albesiano sebagai direktur teknik dari Aprilia tahun ini, tampaknya mulai membuahkan hasil yang nyata dalam cara kerja HRC. Ini baru saja tiba, Anda tidak bisa mengharapkan hal-hal besar dalam waktu yang singkat, tegas Puig. Ia sedang mengurus semuanya. Kami berharap dan percaya bahwa ia akan membantu kami dengan membawa teknologi dan pengetahuan baru dari Eropa. Tim Honda HRC Castrol akan kembali ke Buriram pekan depan untuk Grand Prix Thailand, pemberhentian pertama musim MotoGP 2025, di mana akan terlihat lebih jelas bagaimana wujud prototipe baru dari pabrikan motor terbesar di dunia ini. Kini kerja bareng, David Tardozzi tetap kritik gaya balap Marc Marquez yang agresif. Manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, belum mengubah opini dan kritikannya kepada Marc Marquez. Meski kini rider Spanyol itu bernaung di timnya, Tardozzi masih beranggapan, Marquez merupakan pembalap agresif, dan perlu diwaspadai di MotoGP 2025. Tardozzi dan Marquez dikenal berteman baik sejak lama. Namun, Tardozzi juga tak pernah segan melempar kritik kepada Marquez, setiap kali sang 8 kali juara dunia berulah di lintasan, apalagi jika gaya balap dan manuver agresifnya, berdampak kepada para pembalapnya sendiri. Kepada Motosan.ts pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, Tardozzi secara belak-belakan, mengaku belum juga mengubah pikirannya soal gaya balap Marquez. Namun, ia juga tak merasa ada masalah, bersikap terbuka dengan Marquez, karena rider 32 tahun itu, juga selalu menerima kritikannya. Saya tak mengubah opini saya soal Marc, ketika mengatakan sesuatu, saya sungguh-sungguh, saya juga tak punya masalah membicarakan semua itu dengan Marc. Saya mengenalnya, dan ia mengenal saya,
Terkadang, Anda bisa berubah pikiran, dan terkadang juga tidak, ujar Tardozzi. Mantan pembalap WorksBK ini, juga menyatakan bahwa, ia kerap berdiskusi dengan Marquez, setiap kali melemparkan kritik. Di lain sisi, Tardozzi juga sangat memaklumi bahwa, pembalap memang kerap harus bertindak nekat, demi mendapatkan hasil terbaik di lintasan. Ketika saya mengkritik Mark atas beberapa perilakunya, dia bertindak adil. Dia juga memberikan sudut pandangnya, dan saya mendengarkannya. Ia percaya bahwa, ia sering mengambil risiko untuk meraih target-targetnya. Yang penting adalah saling bicara dan mendengarkan, ungkapnya. Meski begitu, Tardozzi juga menyatakan bahwa, dirinya akan tetap memantau cara kerja Marquez musim ini, walau akan mendukung Marquez meraih hasil sebaik mungkin. Tardozzi dan Ducati juga merasa harus menjaga Marquez, agar tidak sampai kelewat batas dalam mengambil risiko. Ia akan selalu melakukan apapun, yang ia pikir terbaik untuk dirinya sendiri. Kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi tahun ini. Ia sering melakukan hal-hal di ujung tanduk, karena tim sebelumnya, tidak terlalu kompetitif ketimbang para rivalnya. Namun, tahun ini ia punya segala hal, yang ia butuhkan agar tidak terkecoh, tutupnya. Marquez dan para pembalap MotoGP lainnya, kini akan kembali turun lintasan, dalam seri pembuka musim 2025 di sirkuit Buriram, pada 28 Februari-2 Maret tahun 2025 mendatang. Sponsor pribadi dari Marquez, Estrella Galicia mulai sponsori Ducati. Merek bir asal Spanyol, Estrella Galicia, yang sangat terkait dengan kejuaraan dunia MotoGP, dan Marc Marquez, yang menjadi sponsor pribadinya, bergabung dengan daftar panjang mitra tim asal Italia tersebut. Dengan gabungnya Marc Marquez di Ducati, minat perusahaan-perusahaan besar, untuk mempertahankan dukungan mereka sebagai sponsor tim asal Italia ini, tidak hanya menguat, tetapi perusahaan-perusahaan dengan sejarah panjang di kejuaraan dunia, dan secara pribadi dengan para pembalap, juga ingin ikut serta menjadi bagian dari tim juara dunia 8 kali ini. Ini adalah kasus produsen bir asal Galicia, Estrella Galicia, yang selain menjadi minuman resmi MotoGP, dan sponsor pribadi beberapa pembalap Spanyol, termasuk kakak beradik Marc dan Alex Marquez, Joan Mir, dan Alex Rins, kini telah bergabung dengan daftar panjang sponsor tim Ducati. Estrella Galicia akan menjadi bir resmi tim Ducati Lenovo, setelah meluncurkan sponsornya di helm Marc Marquez saat presentasi tim di Madonna di Campiglio, Italia, Januari lalu. Merek bir non-alkohol asal Spanyol ini, dengan bangga mengumumkan kesepakatan yang lebih luas dengan pabrik Borgo Panigale, di kejuaraan dunia MotoGP. Demikian penjelasan dari pihak produsen bir tersebut dalam rilis resminya. Marquez, yang harus mengundurkan diri dari Red Bull, demi membalap bersama tim pabrikan Ducati, akan mengenakan logo EG di helmnya, sementara, Bagnaia memakai logo Monster, merek minuman berenergi yang juga mensponsori tim tersebut. Pada prinsipnya, tidak ada perjanjian sponsor pribadi antara perusahaan asal Galicia itu, dengan pembalap asal Turin tersebut, adalah fakta bahwa EG mensponsori Pecco, pada tahun-tahun awal karirnya, saat ia berkompetisi di CEV bersama tim junior Estrella Galicia, antara 2010 dan 2012, sebelum ia naik kelas ke Moto3 pada 2013, sebelum Ducati, Estrella Galicia mensponsori tim Suzuki MotoGP, hingga kepergiannya dari paddock pada 2022. Imagine, sponsor pribadi Marquez. Di sisi lain, pekan ini, Imagine, bank digital baru dari Caixa Bank, mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan Marc Marquez, juara MotoGP 6 kali itu, menjadi duta kartu debit baru yang bisa dipakai, untuk bepergian tanpa bayar komisi. Kolaborasi ini, akan dimulai dalam beberapa hari mendatang, dengan penyiaran digital dari sebuah tempat iklan, di mana juara dunia MotoGP 8 kali ini, akan mempromosikan kartu baru tersebut. Selain itu, sepanjang tahun ini, Marquez akan bertanggung jawab untuk menjelaskan manfaat dari kartu baru ini, dalam perjalanannya ke acara Grand Prix di seluruh dunia. Sangat menyenangkan bisa berkolaborasi dengan Imagine dan menjadi duta untuk kartu, yang menemani Anda dalam perjalanan. Karena profesi saya harus sering bepergian ke luar negeri, dan sangat penting untuk memiliki bank konsolidasi yang mendukung Anda, dan memudahkan Anda saat berada di luar negeri, ujar Marc dalam presentasinya.